Manusia adalah makhluk berpikir yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, memiliki rasio. Sebagaimana Allah pencipta itu adalah Allah yang memiliki akal budi, maka manusia yang merupakan rupa dan gambar Allah juga memiliki akal budi. Atau ada seorang filsuf yang mengatakan, aku berpikir aku ada, maka aku ada. Dengan kata lain, dia ingin mengatakan bahwa kuncinya adalah di pikiran kita. Bila kita menyadari keberadaan kita, maka disitulah kita sungguh-sungguh ada. Namun sesungguhnya ketika kita berbicara tentang nalar atau pikiran kita, ada satu hal yang perlu dicermati, bahwa ketika Tuhan mengaruniakan pikiran kepada manusia atau mempercayakan akal budi di dalam diri manusia, itu harus didayagunakan dengan tepat sesuai dengan aturan main Tuhan. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita gunakan pikiran itu. Bukan pikiran yang untuk membantah dan melawan Tuhan Sang Pencipta, tetapi pikiran yang justru harus ditawan dan berkawan dengan Tuhan Sang Pencipta alam pikiran itu. Karena itu betapa pentingnya untuk kita menata ulang pikiran-pikiran kita supaya kita tidak lalu terhilang di dalam pikiran kita sendiri. Seringkali yang menjadi problem orang berpikir adalah terlalu banyak yang perlu dipikirkan, apalagi dengan tuntutan hidup yang begitu berat. Memikirkan ini, memikirkan itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu, dan tak habis-habisnya. Namun demikian, apa yang Tuhan ajarkan adalah bahwa berpikir menurut ukuran iman itu bukan berarti harus memikirkan segala-galanya. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas segala sesuatu dan semuanya harus kita pikirkan. Ada bagian-bagian yang memang itu menjadi tugas kita dalam berpikir, tetapi ada pula yang justru itu adalah bagian Tuhan untuk memikirkannya. Karena itu, mari kita belajar untuk bisa menata ulang pikiran kita dan menyediakan waktu juga untuk mengistirahatkan pikiran kita, agar justru makin tajam, diasah, dan makin menemukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita pikirkan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat di Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12, bagaimana yang kita ketahui bahwa Roma 1-11 itu berbicara tentang doktrin atau pemahaman teologi yang dipaparkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang mengandung sebuah kebenaran dan pengajaran yang sangat dalam dan membuat orang mau tidak mau harus memikirkannya. Namun ketika masuk ke Roma pasal 12 sampai selesai kitab Roma ini, Paulus seolah mengajarkan ketika kita sudah penuh pikiran kita tentang pengetahuan mengenai Allah, tentang keselamatan, tentang segala sesuatu kebenaran firman Tuhan, maka Roma 12 diawali dengan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dengan kata lain, Paulus ingin mengajarkan ketika pikiranmu sudah begitu banyak tentang pengetahuan mengenai Allah atau kebenaran, entah doktrin-doktrin atau dogma-dogma yang kita sudah pegang atau diajarkan kepada kita di dalam ilmu-ilmu keimanan untuk kita beribadah atau kita mengikuti rumah ibadah tertentu, gereja tertentu dengan ajaran tertentu, maka Paulus mengatakan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Paulus seolah mengundang ketika pikiran kita sudah menjadi begitu banyak, maka berserahlah kepada Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidupmu. Persembahkanlah itu menjadi persembahan yang hidup dan kudus bagi Allah. Dan diimbuhi dengan apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah menurut pembaruan budimu.
Rasul Paulus seolah ingin mengatakan bahwa ketika pikiranmu itu sudah penuh, maka pikiran itu sebenarnya menjadi kendaraan untuk engkau makin ditumbuhkan jadi pribadi yang dewasa. Pembaruan itu bermula dari pikiran. Dan kuncinya untuk pembaruan itu terjadi melalui pikiran adalah kita diundang untuk berpikir menurut ukuran iman. Karenanya dalam ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Ini merupakan sebuah warning, pengingatan, sekaligus warming, penghangatan, atau membuat seseorang menjadi sadar bahwa segala pikirannya terbatas. Ada rambu-rambu untuk supaya kita bisa memikirkan begitu rupa hal-hal yang proporsional yang memang patut kita pikirkan. Tidak lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan, tapi sesuai dengan ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yang tentu saja ini berkaitan dengan tingkat pertumbuhan seseorang di dalam mengikut Tuhan. Karena itu, apa yang Paulus ingin katakan adalah supaya kita bisa menguasai diri kita untuk memilih dan memilah apa saja yang patut dipikirkan di dalam hidup ini. Bila sudah terlalu banyak kita harus memikirkan ini, memikirkan itu, saat itulah sebenarnya kita harus belajar menguasai diri, minta hikmat Tuhan dengan kasih karunia-Nya supaya kita bisa memilih apa saja yang patut kita pikirkan. Dan memilah berarti ada bagian, itu bagian saya untuk pikirkan dan itu tanggung jawab saya, tapi ada bagian Tuhan dan tanggung jawab Tuhan untuk memikirkan dan melakukannya buat kita. Dan kita tidak bisa utak-atik serta kita tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Dan karena mengerti porsinya masing-masing, kita mengerti porsi kita untuk apa saja yang patut dipikirkan, untuk memilih dan memilah, maka selebihnya yang kita tidak mungkin dan atau kita sulit untuk bisa memikirkannya dan bahkan kita tidak menemukan jawabannya, itu hal-hal yang selebihnya serahkanlah kepada Tuhan dan istirahatkanlah pikiran kita. Biar kita boleh menjadi tenang dan biar ketika seperti pemazmur mengatakan, ketika pikiranku itu sudah begitu banyak, maka kubutuhkan damai sejahtera daripadamu ya Tuhan. Inilah sebenarnya yang penting untuk supaya kita bisa mengerti bagian kita, agar kita tidak terjebak kepada sebuah arogansi pikiran kita, seolah kita bisa memikirkan segalanya, seolah kitalah yang bertanggung jawab atas hidup kita sepenuhnya dan seutuhnya, seolah kitalah yang jadi Tuhan dan penentu segalanya. Padahal bukan demikian. Tuhan mau kita tidak jadi penentu, tapi pembantu, hambanya, menyadarkan diri kita bahwa memang kita harus takluk kepada Tuhan dan juga kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Tuhan sehingga kita dapat dengan lega, dapat menyerahkan segala pikiran-pikiran yang penuh khawatir, dapat menyerahkan segala ketakutan-ketakutan kita, pikiran-pikiran kita yang buruk, pikiran-pikiran yang salah, taruhkanlah kepada Tuhan, serahkanlah itu dan beristirahatlah. Istirahatkan pikiran agar justru lebih tajam berpikir dengan benar dan bijak. Mari arahkan hati, pikiran, jiwa, dan seluruh keberadaanmu hanya kepada Tuhan yang lebih dari yang dapat kita bayangkan. Tuhan mengasihi kita sekalian, berjuang dan bersandarlah kepadanya, dan jangan pernah berpikir sendiri, berjuang sendiri, atau melakukan segala sesuatunya sendiri. Amin.